Selamat datang di Virtual Spoiler. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan follow. Chapter 587. Keadaan lebih kuat dari manusia. Di sisi lain, Yung Xiao telah menguasai teknik surgawi transformasi guntur dan perpindahan bentuk, sehingga bahkan Zhang Linghua tidak sepenuhnya yakin apakah dia bisa menahannya di tempat ini. Karena itu, begitu perintah diberikan, kelima tetua kuat yang dibawanya segera terbang ke 5 arah berbeda. Mereka membentuk segel tangan dengan cepat, dan dalam sekejap, area seluas beberapa ratus meter langsung terkunci. Tidak ada yang bisa melarikan diri melalui udara, kecuali kekuatan mereka melebihi gabungan kekuatan kelima tetua tersebut. Li Yung Xiao, aku tahu kau memiliki latar belakang yang luar biasa, tapi ranah seni bela diri surgawi bukanlah taman bermainmu. Zhang Linghua menatapnya tajam. Hari ini, aku akan menunjukkan padamu seberapa tinggi langit dan seberapa dalam bumi ini. Ki Naga, serang! Gra'ar! Serang! Zhang Linghua berteriak dingin. Qi berbentuk naga meraung di udara, memancarkan kekuatan seorang penguasa perang yang tengah murka. Naga itu melesat turun, mengguncang langit hingga warnanya berubah kelam. Banyak orang yang ketakutan sampai kaki mereka melemas, berusaha kabur sejauh mungkin. Namun, ruang di sekitar mereka telah disegel. Mereka hanya bisa menjauh dari pusat pertempuran tanpa benar-benar bisa melarikan diri. Di saat yang sama, Mo Xiaochuan akhirnya bergerak. Tatapan tajamnya memancarkan niat membunuh yang begitu dingin. Ada orang yang berani menyerang tuannya, baginya, itu berarti hukuman mati. Terlebih lagi, orang ini begitu sombong dan kasar. Orang kampungan yang tak tahu seberapa luas langit dan bumi. Mo Xiaochuan mencibir dingin. Dengan gerakan cepat, dia membentuk segel pedang dengan 2 jarinya, lalu menuding ke udara. Dalam sekejap, sinar energi pedang melesat dari lengannya. Seperti pelangi yang tiba-tiba muncul di tengah badai. Kehadirannya membawa ketenangan di antara kekacauan. Aura martial sovereign Qi Naga Zhang Linghua justru terdorong mundur oleh sinar pedang itu. Setiap kali sinar pedang menyentuhnya, aura naga itu lenyap tanpa perlawanan. Setelah energi naga hancur, pedang itu tetap sekuat sebelumnya, menebas lurus ke arah Zhang Linghua. Meski tampak indah, cahaya pedang itu membawa kekuatan mengerikan yang membuat jantung siapapun berdegup kencang. Jika diperhatikan lebih dekat, celah spasial kecil terlihat di sekitar sinar pedang itu, seolah-olah pedang itu mampu melahap segalanya. Seluruh tubuh Mo Xiaochuan kini bermandikan cahaya pelangi. Jarinya yang berubah menjadi pedang membuatnya terlihat begitu anggun dan santai, seolah pertarungan ini hanyalah permainan baginya. Sebaliknya, Zhang Linghua tampak terkejut. Orang ini muncul entah dari mana, tapi kekuatannya begitu dahsyat. Pedang itu tidak hanya mampu menembus Ki Martial Sovereign dengan kekuatan yang tak terbendung, tapi juga mengandung aura kematian yang mengerikan. Dalam keterkejutannya, Zhang Linghua buru-buru mengangkat 2 jarinya, meniru teknik pedang lawannya, mencoba menahan serangan. Di saat yang sama, hatinya dipenuhi kebingungan. Sejak kapan ada ahli sekuat ini? Hanya seorang martial sovereign yang mampu melawan teknik semacam ini. Namun, dia baru saja mencapai martial sovereign dan belum pernah bertarung dengan sesama martial sovereign sebelumnya. Dia tidak tahu seberapa kuat mereka, dan perasaan itu membuatnya tidak nyaman. Boom! Kedua kekuatan itu bertabrakan di udara. 2 pedang jari saling beradu, menciptakan kilatan cahaya yang menyilaukan. Benturan itu seperti kelopak epifilum yang mekar sekejap lalu menghilang. Indah, tapi membawa kengerian yang tak terlukiskan. Semua orang yang menyaksikan pertempuran ini terpaku di tempat, ngeri dengan kedahsyatan benturan tersebut. Mereka bahkan tak berani bergerak, takut terseret dalam pusaran kekuatan yang bisa menghancurkan mereka dalam sekejap. Hati Zhang Linghua bergetar. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan lawannya jauh lebih tinggi darinya. Dalam kepanikan, dia buru-buru menghunus pedang yang telah dia asah dengan pikirannya. Dengan suara penuh amarah, dia meraung. Satu gerakan. Surga terbelah. Pedang lewat tanpa jejak. Di bawah infus kekuatan martial sovereign, senjata mendalam tingkat 8 dilepaskan hingga batas maksimalnya. Bukan karena sekte biduk tidak memiliki senjata mendalam tingkat 9, tetapi keterbatasan kekuatan Zhang Linghua di masa lalu membuatnya tidak mampu menyempurnakannya.
Bahkan jika mereka memaksakan penggunaannya, hasilnya tidak akan sebaik senjata mendalam tingkat 8 yang sudah terasa sempurna. Serangan ini mengandung hampir seluruh kekuatannya, membuat dunia seolah berubah warna. Wajah Yinglin dipenuhi keterkejutan. Meskipun dia memang mengharapkan konflik antara keduanya, dia sama sekali tidak ingin terseret dalam baku tembak. Namun, jelas sudah terlambat. Tebasan demi tebasan, kekuatan pedang menyelimuti area sekitar, menyegel seluruh ruang. Tidak ada seorang pun yang bisa melarikan diri. Tak ada yang tahu apakah Zhang Linghua memang sengaja atau tidak, tetapi serangannya tampak seolah hendak membunuh semua orang di tempat itu. Kamu hanya pemula yang baru saja melangkah ke Martial Sovereign. Masih terlalu hijau untuk bertarung denganku. Mo Xiaochuan menyeringai mengejek. Dengan gerakan ringan, tangan kanannya menyapu udara di depannya, membentuk pola tai chi yang perlahan berputar. Di dalamnya, ikan yin dan yang berenang dengan tenang. Dengan satu ketukan ringan pada jari, energi pedang terkondensasi di ujung jarinya, lalu melesat menembus udara, langsung menuju pedang Qi milik Zhang Linghua. Dunia fana menatap Ying Hao Yue. Meski sinar pedang itu tampak lebih kecil dibandingkan serangan Zhang Linghua, ia langsung membelah kekuatan pedang lawannya dan menghantamnya dengan keras. Ledakan dahsyat pun terjadi, mengguncang langit dan bumi. Dalam sekejap, ruang yang telah disegel oleh kelima tetua langsung hancur berkeping-keping. Kelima tetua itu terkejut dan buru-buru mengerahkan segala kemampuan mereka untuk menahan dampaknya. Namun, mereka tetap terlempar ke belakang sejauh beberapa ribu meter, memuntahkan darah dan menderita luka serius. Kelima tetua itu tampak pucat. Dalam sekejap mata, mereka sudah terbang mundur, berkumpul di belakang Zhang Linghua. Mereka menatap Mo Xiaochuan dengan ekspresi penuh keterkejutan. Sementara Mo Xiaochuan sendiri tampak tetap tenang, seolah apa yang baru saja terjadi bukanlah sesuatu yang berarti baginya. Sebaliknya, ekspresi Zhang Linghua sama sekali tidak setenang Mo Xiaochuan. Wajahnya gelap seperti air yang mendung. Tangan kanannya yang menggenggam pedang berharga bergetar halus, nyaris tak terlihat, tetapi jelas mencerminkan ketidakstabilan batinnya. Bahkan, cahaya pada pedang berharga itu telah menghilang sepenuhnya. Kelima tetua dengan cepat menyadari hal itu. Meskipun Zhang Linghua berusaha menyembunyikan guncangan di tangannya, mereka melihatnya dengan jelas. Gelombang besar muncul di dalam hati mereka, dan masing-masing menunjukkan ekspresi serius. Setelah total 2 serangan, keduanya berhenti bergerak. Keheningan menyelimuti seluruh ruang. Mo Xiaochuan adalah orang pertama yang memecah kesunyian. Dengan nada sinis, dia berkata, "Kau pikir kau tak terkalahkan hanya karena telah mencapai Martial Sovereign? Di benua ini, ada banyak orang seperti dirimu. Jika engkau ingin menjadi raja atau kaisar, pergilah dan bermain-main di sekte bidukmu sendiri. Di hadapan Tuan Muda Yun, kau sama sekali tak punya kualifikasi untuk bertindak arogan, mengerti?" Ekspresi Zhang Linghua menggelap. Tak ada yang tahu pasti apa yang sebenarnya terjadi dalam pertarungan pedang tadi. Tetapi dia sangat menyadari kenyataan pahitnya. Dia bukan tandingan pria di hadapannya ini. Kata-kata sarkastik Mo Xiaochuan membuat semua orang bergidik. Mereka mulai memahami perbedaan kekuatan yang mencolok antara keduanya. Seperti yang diduga, Zhang Linghua akhirnya menarik kembali auranya yang sombong. Dengan suara rendah dia bertanya, "Siapa engkau? Apa hubunganmu dengan Liu Xiao?" "Siapa aku bukan urusanmu," jawab Mo Xiaochuan dengan santai. "Kalau kau ingin bicara dengan Tuan Muda Yun, turun dan hadapi dia langsung. Kalau tidak, enyahlah. Semua orang juga sudah muak melihatmu berjalan dengan kepala terangkat tinggi seperti itu." Wajah para murid sekte biduk langsung berubah drastis. Mereka bisa menebak kekuatan pria ini, bahkan pemimpin sekte mereka pun harus merendahkan diri. Mereka mulai merasa bahwa ini adalah malapetaka besar bagi mereka, dan kehormatan sekte mereka berada di ujung tanduk. Orang-orang di sekitar pun sama terkejutnya. Tak ada yang tahu dari mana asal pria misterius itu, tetapi kekuatannya jelas menentang langit. Bahkan Zhang Linghua, seorang Martial Sovereign, tampak tak berdaya di hadapannya. Sementara itu, hanya Gao Lin yang terlihat sangat gembira. Dia berharap Mo Xiaochuan kehilangan kesabaran dan langsung membunuh Zhang Linghua dengan satu serangan. Jika itu terjadi,
maka situasi di kota Southfire akan berubah total. Ketika Zhang Linghua melihat betapa hormatnya Mo Xiaochuan terhadap Yung Xiao, dia semakin terkejut. Kecurigaannya semakin kuat, Yung Xiao pasti berasal dari keluarga besar yang sangat berpengaruh. Menyadari hal ini, dia tak lagi berani bertindak arogan. Perlahan, dia melayang turun dari langit bersama murid-muridnya. Setelah menatap Yung Xiao dengan ekspresi yang rumit, Zhang Linghua akhirnya berkata, "Tuan Muda Yun, seni surgawi transformasi petir adalah seni rahasia tertinggi dari sekte biduk kami. Saya harap Tuan Muda Yun bersedia membayarnya." Saat itu juga, dia tersadar, semua rencana dan prediksinya sia-sia belaka. Keadaan memaksanya untuk mengesampingkan harga dirinya. Alih-alih menuntut atau menekan, dia justru harus memohon. Kerumunan langsung tercengang. Gambaran seorang martial sovereign yang tak tergoyahkan runtuh dalam sekejap mata. Bahkan seorang martial sovereign pun terpaksa tunduk di hadapan kekuatan yang lebih besar. Kini, Zhang Linghua tak hanya tak berani menuntut seni Dewa Petir, tetapi bahkan tak berani menyebut soal kematian tetua Feng ataupun harta karun itu. Oh, jadi seni surgawi transformasi petir memang sangat berharga. Aku penasaran, berapa harga yang bersedia pemimpin sekte Zhang bayarkan untuk mendapatkannya kembali. Mendengar bahwa ada tawaran pembayaran, Yung Xiao langsung bersemangat. Senyum tipis muncul di wajahnya. 10 miliar batu purba, kata Zhang Linghua dengan tenang. Dia tahu, selama pihak lain bersedia membahas harga, masalah ini bisa diselesaikan dengan cara yang lebih mudah. Batu purba hanyalah angka, tetapi dia juga tak bisa menawarkan terlalu banyak. Kerugian besar akan mencoreng kehormatannya. Tidak, Yung Xiao menggelengkan kepalanya. Dengan nada santai, dia berkata, "Pemimpin sekte Zhang, tawaranmu tidak cukup tulus. Jika ini benar-benar harta sektemu, mana mungkin harganya hanya 10 miliar? Presiden Qian, bagaimana kalau aku menjual teknik surgawi transformasi kilat ini kepadamu seharga 20 miliar batu purba?" Bagus. Gao Lin langsung tertawa dan berkata, "Aku bahkan bersedia membayar 200 miliar, apalagi 20 miliar. Dia memahami niat Yung Xiao, ini murni pemerasan. Namun, dia justru menikmati situasi ini dan dengan senang hati mendukung Yung Xiao. Gao Lin, kau sungguh kurang ajar." Tatapan Zhang Linghua langsung menjadi tajam. Cahaya berbahaya berkedip di matanya saat dia menatap Gao Lin, penuh dengan ancaman terselubung. Namun, Gao Lin hanya mendengus dingin. Dia memang tidak ingin secara langsung menyinggung Zhang Linghua, tetapi dalam kondisi seperti ini, dia lebih memilih untuk berpihak pada Yung Xiao. Sebagai Presiden Kamar Dagang Thunderwind, Zhang Linghua tak akan berani membunuhnya. Tapi bagi Yung Xiao, situasinya berbeda. Tanpa janjinya dengan Yung Xiao, dia mungkin sudah dibunuh oleh Mo Xiaochuan saat ini. Pemimpin sekte Zhang, jangan terlalu licik. Gao Lin berkata dengan nada ringan, tetapi suaranya dipenuhi sindiran. Aku bisa mengerti kalau engkau ingin membeli kembali teknik surgawi transformasi kilat dengan harga murah. Tetapi jangan berpikir bisa mendapatkan harta berharga dengan harga murahan. Dalam dunia bisnis, negosiasi harus saling menguntungkan. Bahkan aku, sebagai seorang pengusaha, merasa tawaranmu ini sangat keterlaluan. Cukup. Dengan teriakan marah, Zhang Linghua tampak frustrasi. Tak tahu harus melampiaskan kemarahannya kemana. Dia mengalihkan pandangannya ke Yung Xiao dan berkata, "Aku akan menukar sesuatu dengan teknik surgawi transformasi kilat. Jika Tuan Muda Yun menganggapnya layak, maka kita bisa bertransaksi. Jika tidak, lupakan saja." Dia kemudian mengeluarkan sebuah kotak kecil berbentuk persegi, seukuran telapak tangannya. Dia menatap kotak itu lama, matanya dipenuhi rasa sakit. Pada akhirnya, dia menggertakkan giginya dan melemparkannya ke depan. Yung Xiao langsung penasaran. Apa sebenarnya benda itu, hingga membuat Zhang Linghua tampak begitu berat hati. Namun, sebelum Yung Xiao bisa bergerak, Mo Xiaochuan segera menariknya ke belakang. Dia tak ingin mengambil risiko. Saat ini, keselamatan Yung Xiao adalah prioritas utamanya. Dan dia tak akan membiarkan tuannya terkena tipu daya Zhang Linghua.
Mo Xiaochuan mengambil kotak itu dan membukanya. Setelah melirik isinya, dia langsung menyerahkannya kepada Yung Xiao. Tindakan ini langsung membuat semua orang terkejut. Seorang martial sovereign yang begitu kuat bertindak layaknya pengawal bagi pemuda itu. Jika mereka melihat pengawal seperti ini di sisi Tuan Mo Huayuan, itu masih bisa dimengerti. Bagaimanapun, banyak martial sovereign bersedia bekerja untuk seorang alkemis tingkat 8. Namun, untuk Yung Xiao, mereka tidak bisa memikirkan alasan lain selain dugaan bahwa latar belakang pemuda itu jauh lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Di sisi lain, wajah Zhang Linghua semakin gelap, sekelam air pekat. Tindakan Mo Xiaochuan yang mengambil kotak itu seolah menjadi penghinaan langsung baginya. Amarahnya mendidih. Tinju Zhang Linghua mengepal erat, buku-buku jarinya sampai berbunyi retak. Namun, dia tak bisa berbuat apa-apa. Situasi saat ini tidak memberinya pilihan lain selain menahan diri dan menundukkan kepala. Terima kasih sudah mendengarkan Virtual Spoiler. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.